Pesan saya kepada generasi muda Indonesia adalah cintai Indonesia, lindungi Indonesia, dan stop merusak lingkungan Indonesia. Kenapa kita harus cinta dengan tanah air Indonesia? Ya, tentu saja penting. Mencintai tanah air merupakan upaya nyata kita yang bisa kita lakuin sebagai generasi muda dan warga negara untuk berkontribusi mempertahankan bangsa Indonesia. Tentu aja tanpa jiwa patriotisme, Indonesia bakal sulit mempertahankan dan berkembang untuk memajukan serta mewujudkan mimpi bangsa Indonesia. Ya, ini sebenarnya jawabannya agak rumit ya, karena kalau ditanya kenapa ya, apalagi kalau kita yang lahir di Indonesia ya, tentunya itu ada tempat kelahiran kita. Otomatis itu menjadi tempat dimana ketika kita sedang sedih, sedang senang, sedang bahagia, sedang murung, sedang jenuh, tentu kita akan ada di sana. Dan apalagi ketika kita semisal tinggal di negara orang, pasti kita pun ada rasa kangen dengan tanah air kita ini, dengan tempat kita dilahirkan gitu kan. Pasti kita pun akan pulang gitu. Jadi kenapa kita harus harus cinta ya, karena itulah tempat pulang kita yang harus jaga gitu. Inilah rumah kita gitu, yang harus kita rawat, kita jaga, kita buat utuh terus gitu lah, anggaplah. Jadi anggaplah kalau rumah kita hancur gitu, kalau rumah kita nantinya banyak masalahnya gitu, lalu kan kita pulang tidak enak gitu jadinya kan. Jadi menurut saya itu alasan yang lumayan umum lah ya sebenarnya untuk mengapa kita harus mencintai tanah air Indonesia gitu. Banyak hal yang membuat saya mencintai Indonesia. Contohnya adalah pakaian adat. Setiap daerah di Indonesia memiliki baju adatnya masing-masing, dengan motif, bahan, dan arti yang berbeda-beda. Contohnya adalah pakaian adat dari Bali. Pakaian adat Bali ini memiliki filosofinya sendiri, yaitu bersumber dari ajaran Sang Hyang Widi, di mana diyakini memberi keteduhan, kedamaian, dan kegembiraan. Untuk saya sendiri, saya sangat menyukai kebaya Bali karena terlihat simple, tapi sangat indah ketika dipakai. Indonesia juga memiliki keindahan alam yang tersebar di 33 provinsi yang ada di Indonesia sebagai ciri khas dan juga karakteristik di setiap provinsi tersebut. Ada apa aja sih macam-macam budaya Indonesia? Nah, macam-macam kebudayaan Indonesia itu ada seperti tari tradisional, rumah adat, lalu pakaian adatnya, upacara tradisional, dan juga memiliki bahasa daerah yang berbagai macam. Indonesia juga memiliki salah satu tarian tradisional yang terkenal di dunia, yaitu adalah tarian kecak. Tarian ini berasal dari Pulau Bali. Hal apa yang membuat saya cinta dengan Indonesia ya? Sebenarnya banyak ya. Seperti orang-orangnya. Orang Indonesia itu menurut saya yang paling ramah di dunia ya. Karena mungkin kalau saya pernah ke negara-negara lain, orangnya itu tidak seramah di Indonesia gitu kan. Lalu mungkin dengan pakaiannya, pakaian-pakaian adat atau pakaian khas Indonesia yang sudah mendunia seperti batik gitu kan. Itu kan menjadi ciri khas sekali gitu. Apalagi kalau kita sekolah, kita kuliah, kita pakai setiap hari Jumat, kita kerja pun masih kita pakai setiap hari Jumat. Apalagi ya, pola pikir orang Indonesia juga saya senang, pluralismenya, toleransinya, karena kebetulan mungkin kita negara yang beragam ya. Jadi kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi gitu. Kalau boleh saya ambil satu, saya paling senang sama makanannya ya. Selain saya suka makan,
Tapi makanan Indonesia itu memang banyak sekali yang unik, dan salah satu masakan paling sulit untuk dimasak menurut saya di dunia ini ya. Karena perpaduan bumbu dan rempah-rempahnya itu sangat banyak sekali. Dan cita rasanya pun yang dihasilkan sangat kaya ya. Jadi mungkin seperti kita bisa contohkan seperti gudeg, seperti soto, itu kan mungkin kelihatannya simpel, tapi dibuatnya itu kan rumit kan, dan menciptakan rasa yang kaya gitu. Bahkan seperti ayam goreng kuning pun juga makanan yang sangat simpel, tapi rasanya tuh pasti ngangenin gitu kan. Jadi setiap misal saya ke negeri-negeri lain, seperti saya ke lama di negara orang lain, pasti saya kangen makan masakan Indonesia. Walaupun saya makan di restoran Indonesia di negara lain, rasanya pun akan beda gitu. Vibes-nya, suasananya tuh akan beda gitu. Kalau ditanya masakan yang paling saya seneng di Indonesia ya gudeg sih. Gudeg itu yang paling ngangenin sih. Kayak sebulan sekali tuh pasti harus makan gudeg, soalnya itu makanan yang cukup unik ya, termasuk yang unik ya, dari nangka bisa jadi makanan yang segitu enaknya gitu, apalagi dipadukan dengan krecek, dipadukan dengan tempe, tahu gitu ya. Jadi ya masakan Indonesia adalah salah satu yang membuat saya memicu kecintaan saya ke Indonesia ini gitu. Yang salah satunya itu adalah alat musik yang berupa gamelan. Nah, gamelan sendiri itu adalah salah satu ensemble musik yang biasanya menonjolkan melotofon, gambang, gendang, dan gong. Istilah gamelan ini merujuk pada instrumennya, alatnya, di mana dia itu sebagai salah satu kesatuan utuh yang diwujudkan dan dibunyikan bersama. Kata gamelan itu juga berasal dari bahasa Jawa gamal yang artinya memukul dan menabuh. Nah, orkes gamelan ini juga kebanyakan terdapat di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Di Indonesia juga berbagai jenis ukuran dan bentuk ensemble itu ada. Di Bali dan Lombok saat ini, dan di Jawa itu ada pada lewat abad ke-18. Istilah gong juga lebih dianggap dari sinonim dari gamelan. Nah, di sini ada sejarah-sejarah gamelan itu. Kemunculan gamelan didahului dengan kebudayaan Hindu-Buddha yang mendominasi Indonesia pada awal pencatatan sejarah. Nah, gamelan itu juga mewakili seni asli Indonesia, di mana itu menjadi salah satu ciri khas antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan yang lainnya, yaitu seperti kayak dari luar negeri itu yang membedakan. Nah, dalam perbedaan dengan musik India, salah satunya itu ada dampak Indiaan. Dalam musik gamelan itu adalah bagaimana cara menyanyikannya. Dalam mitologi Jawa, gamelan juga diciptakan oleh sang yang guru pada era Saka, dewa yang menguasai seluruh tanah Jawa dengan istana Gunung Mahendra di Medang Kamulan. Nah, sekarang itu dinamain Gunung Lawu. Sang yang guru pertama-tama juga menciptakan gong untuk memanggil para dewa. Habis itu dia juga menyampaikan pesan yang lebih spesifik, kemudian menciptakan 2 gong, lalu akhirnya terbentuklah satu set gamelan. Nah, gambaran tentang alat musik ensemble ini juga pertama ditemukan di Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, yang telah berdiri sejak pada abad ke-8. Alat musik ini juga seperti ada seling bambu, lonceng, kendang, dan dalam berbagai ukuran seperti kecapi, alat musik berdawai yang digesek dan dipetik. Nah, dia juga ditemukan dalam relief tersebut, tetapi sedikit ditemukan pada elemen musik logam lainnya. Bagaimanapun, relief tentang alat musik tersebut dikatakan sebagai asal mula dari gamelan. Untuk generasi muda sebenarnya mudah saja. Jadi pemimpin-pemimpin kita sekarang, orang-orang tua kita itu sudah sudah bukan masanya mereka lah. Bukan yang saya bilang mereka tidak kompeten di dalam bidangnya, tapi menurut saya kemampuan mereka untuk menyerap hal-hal baru itu pasti makin lama itu kan akan menurunkan. Jadi ini saatnya kita gitu, yang masih muda, yang akan menjadi pemimpin nantinya. Dan menjadi pemimpin itu belajar menjadi pemimpin atau belajar untuk mengubah atau mengembangkan atau memajukan sesuatu gitulah ya, bukan suatu negara aja. Itu
bukannya tunggu kita tua dulu, bukan tunggu kita umur mungkin 30, 40, 50 dulu, enggak, tapi mesti belajar dari sekarang gitu. Kita mesti belajar berpikir lebih bijak, mungkin kita mesti lebih belajar caranya mengambil keputusan dengan baik gitu kan. Jadi ya saran saya untuk generasi muda, yuk kita sama-sama buat ikut bergerak dalam memajukan Indonesia. Dapat kita lakukan dengan cara yang sederhana kok. Kita juga bisa menggunakan kemajuan teknologi pada era globalisasi ini untuk berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman baru. Contoh kecilnya, kita bisa memanfaatkan sosial media dengan membuat konten edukasi, setidaknya bermanfaat buat orang-orang sekitar. Generasi muda saya yakin pasti bisa membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Kalau kamu melihat kasus-kasus sekarang, mungkin kamu geram dengan negara ini, tapi itulah yang tidak boleh kamu contoh, apalagi yang pelakunya anak-anak muda. Nah, jangan contoh mereka gitu. Kamu harus buat dirimu berhasil. Kamu nggak boleh buat dirimu menjadi seperti mereka gitu. Kamu harus belajar, kamu harus menanamkan rasa cinta itu lagi, karena ketika kamu cinta dengan Indonesia, ketika kamu cinta dengan rumahmu sendiri, pasti apapun kan akan kamu lakukan untuk mempertahankan rumahmu itu gitu loh. Jadi pesan saya kepada generasi muda Indonesia adalah cintai Indonesia, lindungi Indonesia, dan stop merusak lingkungan Indonesia.